harap untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kali ini kita akan mencoba kembali untuk memberikan informasi terupdate, terbaru dan terkini kaitannya dengan lanjutan Piala Asia usia 23 yang berlangsung di Qatar saat ini. Di mana teman-teman, saya sedikit ingin menginformasikan bahwasanya pertandingan Indonesia besok melawan Irak adalah pertandingan terakhir, dan tentu ini adalah juga pertandingan yang sangat menentukan begitu. Sebab kalau saja Indonesia mampu mengalahkan Irak dalam pertandingan besok, itu artinya Indonesia otomatis lolos ke Olimpiade Paris ya, Juni mendatang teman-teman. Dan Indonesia adalah wakil Asia tentunya. Kalau seandainya Irak kemudian mampu dikalahkan oleh Indonesia, maka Indonesia sudah ditunggu di grup B. Di sana sudah ada Argentina, Ukraina, dan Maroko. Dan ini luar biasa karena ini tentu Argentina, Ukraina, dan Maroko ini adalah tim kuat. Boleh dikata Indonesia berada di grup neraka jahanam teman-teman. Mampukah Indonesia kemudian nanti akan berbicara banyak di situ. Tetapi kita mestinya harus bersemangat tentunya. Karena kalau kapan lagi kita bisa melawan tim-tim kuat seperti Argentina, Ukraina, dan Maroko, kalau seandainya nanti kita bisa mengalahkan Irak, kapan lagi? Tentu ini adalah kesempatan besar dan kita tidak perlu takut karena kita memiliki pelatih yang kelas dunia. Dan tentu dengan bermain di Olimpiade, maka teman-teman yang berada di tim nasional usia 23 nanti akan lebih termotivasi begitu. Kalau seandainya kemudian Indonesia tidak mampu atau kalah melawan Irak, begitu tidak berarti kesempatan kita akan lolos ke Olimpiade akan habis teman-teman. Kita masih bisa melakukan pertandingan playoff begitu melawan Guinea, wakil dari Afrika, di 9 Mei nantinya. Dan kalau seandainya kita berhasil mengalahkan wakil dari Afrika ini, itu artinya kita sudah ditunggu oleh grup A, di mana di sana ada Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Di grup A tentu boleh dikata tidak seberat di grup B teman-teman, yang dimana di sana ada Argentina, Ukraina, dan Maroko. Secara hitung-hitungan sebetulnya kita lebih baik sebetulnya berada di grup A karena tim ini tim yang tidak terlalu kuat tentunya. Tetapi akankah kita bertaruh di sini? Kita harus mengalah dari Irak begitu, lalu kemudian kita mencoba untuk main playoff begitu? Kalau menurut saya ya jangan teman-teman. Harusnya kita tidak boleh bertaruh di sini. Kita harus bisa mengalahkan Irak sehingga kita tidak lagi harus playoff, karena kita tahu bahwa wakil-wakil dari Afrika itu tidak mudah juga untuk ditaklukkan seperti itu. Mereka punya determinasi yang tinggi dalam permainannya. Dia juga full power, punya fisik yang kuat. Jadi belum tentu juga kita akan bisa mengalahkan Guinea di sini. Jadi tidak ada pilihan lain selain harus menghancurkan Irak di sini, harus mengalahkan Irak begitu. Jadi, nah pertandingan besok saya sudah dapat informasi juga bahwa tiket di Qatar sudah sold out teman-teman. Semuanya sudah terjual habis. Luar biasa. Garuda Qatar betul-betul mampu memberikan value begitu kalau saya katakan kepada turnamen yang diselenggarakan di Qatar, karena di sepanjang pertandingan Indonesia ini tiket selalu habis teman-teman, habis terjual. Berbeda dengan tim-tim lain yang bertanding di sana, penontonnya tidak terlalu banyak, tapi giliran Indonesia betul-betul bisa memberikan keuntungan yang luar biasa.
Dan pertandingan besok seperti biasa lebih awal dari pertandingan Uzbekistan begitu, jam 22.30 teman-teman. Cuman sayangnya begini, kadang-kadang kita itu kalau berhadapan dengan tim-tim kuat sekelas Uzbekistan misalnya, mungkin juga sekelas Irak, kadang-kadang kita itu tidak, agak nervous teman-teman ya, panik, kebanyakan panik, kemudian kadang juga tiba-tiba kehilangan sentuhan bolanya, dan pada akhirnya tidak bisa bermain secantik yang kita ekspektasikan begitu. Nah, kita berharap pertandingan besok ini kita betul-betul enjoy meskipun tanpa Rizky Ridho yang kemudian kemarin di kartu kuning begitu ya. Jadi dan tentu Irak juga punya motivasi yang sama dengan Indonesia. Dia harus juga lolos ke Olimpiade begitu, dan tidak mungkin Irak hanya memberikan peluang itu kepada Indonesia, tidak mungkin. Maka pasti dia juga akan bermain ngotot, bermain keras seperti halnya pada saat dia melawan Jepang begitu. Memang waktu bermain dengan Jepang ya Irak sepertinya juga kalah kelas begitu. Nah, tetapi tentu berbeda dengan Indonesia. Tetapi sebetulnya kalau dia di atas kertas teman-teman, kita bisa mengalahkan Korea gitu kan ya. Kita bisa mengalahkan Korea. Korea kalah dari Jepang. Kemudian Jepang kalah dari Irak. Nah, logikanya kalau Korsel bisa kita kalahkan, lalu kemudian Korea bisa kalahkan Jepang, lalu Jepang bisa kalahkan Irak, logikanya kita bisa mengalahkan Irak sesungguhnya begitu. Tinggal bagaimana kemudian kita menerapkan strategi yang diinginkan oleh pelatih kita Sintayong begitu. Pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan tentu merupakan satu pukulan telak, dan boleh jadi para pemain Indonesia masih cukup trauma begitu. Permainan kita tidak terlalu bagus, dan bahkan untuk melakukan serangan berbalik untuk menyerang saja sulit. Dan itu juga yang dikeluhkan oleh pemain keturunan kita dari Belanda, Justin Hapner, mengatakan bahwa kita di media sosialnya begitu mengatakan bahwa kita sangat-sangat bermain buruk di situ gitu. Jadi mungkin itu diingatkan, atau mungkin sekedar mengingatkan kepada teman-temannya bahwa besok ini kita harus betul-betul militan, betul-betul harus punya jiwa pejuang begitu, tepatnya seperti itu. Jadi intinya Justin Hapner juga mengakui bahwa permainan waktu melawan Uzbekistan cukup buruk, bahkan pemain yang mampu memberikan warna tersendiri terhadap permainan Indonesia itu Nathan Jeon, kemudian ada Ivan Jenner juga tidak mampu berbuat banyak di saat pertandingan kemarin, dan kita berharap pertandingan besok mereka bisa mengembalikan kepercayaan dirinya. Bahkan juga saya sudah dapat informasi bahwa dalam sesi preskon ketika Sintayong didampingi oleh Rio Fahmi begitu, dan Sintayong sedikit menyentil sebetulnya AFC di dalam sesi press conference kemarin. Dia mengatakan bahwa AFC semestinya kita semua mestinya harus saling menghormati begitu. Lalu kemudian meminta untuk tidak hanya sekedar menghormati terhadap pemain, tapi juga menghormati official begitu. Lalu tampaknya ada seorang jurnalis dari Irak yang mengatakan bahwa apakah statement Sintayong itu merupakan cywar begitu terhadap tim Irak begitu. Lalu Sintayong menjawabnya bahwa ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan tim Irak. Sintayong hanya ingin mengatakan bahwa kami di beberapa pertandingan baik itu melawan Qatar maupun melawan Uzbekistan begitu, tampak sekali wasit tidak berpihak, tidak
bersikap netral begitu. Banyak case-case atau kejadian-kejadian yang merugikan timnas Indonesia. Nah, itu yang dimaksud oleh Sintayong, bahwasanya kita semua harus menghormati satu sama lain begitu. Jadi jawaban atau pertanyaan dari jurnalis Irak ini langsung direspon oleh Sintayong dengan kalimat yang sudah saya sebutkan tadi, teman-teman. Sedangkan ketika Fahmi ditanya bagaimana kesiapannya besok, Fahmi mengatakan bahwa saya akan memberikan permainan yang terbaik. Itu artinya bahwa semoga ekspresi ucapan yang dikatakan Rio Fahmi ini mewakili semua atau seluruh tim yang ada, bahwa telah melupakan trauma kekalahan kemarin dan akan tampil habis-habisan di pertandingan besok begitu. Kemudian yang terakhir, teman-teman, saya ingin mengatakan bahwa seringkali di konten ini saya mengatakan bahwasanya federasi, pelatih, kemudian pemain itu sudah terkoneksi dengan baik. Chemistry-nya juga sudah terjalin dengan baik. Nah, ketika kita mengalami kekalahan oleh 2 pertandingan begitu, federasi yang diwakili oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir itu selalu datang memberikan support, selalu datang memberikan semangat. Termasuk hari ini juga Erick Thohir mendatangi beberapa pemain di tempatnya begitu, memberikan support bahwasanya kali ini kita mesti harus melupakan kekalahan-kekalahan yang sudah pernah terjadi. Apapun itu, entahlah itu kemudian kita dikerjain di situ, entahlah kemudian kita memang tidak baik dalam memberikan penampilan. Nah, kali ini penampilan terakhir mesti kita harus berikan penampilan terbaik untuk Indonesia begitu. Itu yang dikatakan Erick Thohir, teman-teman. Lalu ada yang menarik, karena beberapa hari yang lalu di pertemuan, saya tidak tahu itu kalau tidak salah itu ada pertemuan atau untuk pengusaha-pengusaha Indonesia begitu, dan saya melihat di beberapa media sosial seorang politisi PDIP, mohon maaf bukan PDIP sekarang, sepertinya beliau Marwar Sirait begitu. Mereka adalah politisi Partai Gerindra yang ambil bagian di situ dan berhasil kemudian memberikan keyakinan kepada para pengusaha bahwasanya persepak bolaan Indonesia sekarang ini sudah mulai memasuki era emasnya, dan kita sebagai pengusaha yang tentu sebagai orang yang mengais rezeki di Indonesia tentu harus memberikan kontribusinya, dan terkumpullah bukan kaleng-kaleng, teman-teman, dari pertemuan kemarin, dari bantuan para pengusaha begitu, ada 23 miliar begitu. Dan itu sebetulnya saya juga tidak pernah berpikir kalau media-media yang ada di Irak itu atau pelatihnya katakanlah seperti itu mereaksi atas bantuan 23 miliar dari pengusaha Indonesia begitu. Dia mengatakan bahwa timnas Indonesia itu adalah tim yang beruntung begitu, karena ternyata pengusaha-pengusaha kaya di Indonesia itu mensupport dana terhadap tim ini begitu, teman-teman. Sejauh itu mereka berpikir tentang timnas Indonesia, sejauh itu. Sama sekali kita tidak pernah berpikir bahwa bantuan 23 miliar dari pengusaha itu kemudian dijadikan bahan speak up di media sosial begitu, sehingga kemudian banyak sekali teman-teman yang juga mereaksi dari statement pelatih Irak tentang bantuan 23 miliar terhadap timnas Indonesia. Yang terakhir, teman-teman, saya ingin mengatakan bahwasanya kita kemarin bermain buruk di melawan Uzbekistan, dan level permainan Irak dan Uzbek itu ya 11-12 saya katakan begitu. Tapi kita juga tentu berada di posisi yang sama. Nah, saya ingin menitik beratkan kepada satu pemain, yakni pemain Ali Jasim. Dia berposisi sebagai left winger.
dan kadang-kadang juga bisa bertukar menjadi winger kanan, winger kiri. Nah, harus diwaspadai pemain ini teman-teman, karena dia punya mobilitas yang cukup bagus, kemudian dribblingnya juga cukup bagus, lalu pergerakannya juga cukup bagus. Kapan dia memberikan bola, mengumpan bola, dan cara dia melindungi bola juga cukup bagus. Nah, saya perkirakan bahwa pemain ini adalah pemain yang harus betul-betul diantisipasi pergerakannya oleh pemain Indonesia. Dan saya melihat bahwa di beberapa pertandingan Irak, kadang-kadang dia memakai pola 4-2-3-1, kadang-kadang juga memakai pola 4-4-2 dan 3-4-3, dan itu selalu dikombinasi tergantung kepada siapa lawan yang akan dihadapinya begitu. Jadi saya pikir sekian informasi yang sedikit saya berikan terkait dengan situasi yang berkembang saat ini. Yang terakhir, sekali lagi yang terakhir, untuk para teman-teman netizen, kalau misalnya ada kalimat-kalimat saya yang kurang bagus di sini, sebetulnya saya mereview tentang perjalanan timnas Indonesia ini adalah tidak berpihak kepada yang kontra kebijakan-kebijakan PSSI begitu. Sama sekali tidak. Termasuk persoalan naturalisasi, saya pun tidak pernah mempersoalkan mau dinaturalisasi ataupun apa. Yang penting itu, ya saya setuju, asalkan memiliki darah keturunan Indonesia, ya saya rasa itu adalah hal-hal yang wajar. Sebab saya meyakini bahwa kalau saya mau membela negara nenek moyang saya, kenapa saya dilarang seperti itu? Asalkan mereka niatnya betul-betul untuk berjuang untuk negara nenek moyangnya begitu, bukan untuk hal-hal yang lain. Jadi kita mesti harus berikan kesempatan anak-anak muda ini untuk berbaur menjadi satu oleh pemain-pemain yang tidak keturunan begitu, yang tidak memiliki darah keturunan orang luar begitu. Kita berikan kesempatan untuk membela tanah leluhurnya begitu. Jadi sama sekali saya tidak pernah mempersoalkan soal naturalisasi, dan saya berharap teman-teman netizen juga tidak memberikan pernyataan-pernyataan yang ya mestinya ditonton dulu videonya gitu kan. Jangan kemudian hanya melihat judulnya, thumbnailnya. Ya namanya media sosial, tentu soal thumbnail itu ya kadang-kadang memang harus bombastis begitu. Tonton semuanya utuh sehingga kemudian tidak salah paham. Terima kasih. Semoga timnas sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.